Selamat malam Pak Daniel dan rekan-rekan, salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini dalam rangka mengerjakan ujian akhir semester genap, mata kuliah kreatif dan inovatif, kami akan mempresentasikan jawaban dari pertanyaan yang telah Pak Daniel berikan. Ada 4 bagian pertanyaan. Yang pertama, produk life cycle. Yang kedua, alasan IKEA berhasil. Yang ketiga, 5 discovery skill. Dan yang keempat, inovasi yang sebaiknya dilakukan oleh IKEA. Untuk yang pertama, life cycle IKEA. Yang pertama, introduction. Pengenalan produk pertama kali saat Ikfat Kampart Tarit Agut Naridi umur 7 tahun seperti barang-barang di toko kelontong. Barang-barang sederhana berupa ballpoint, dompet, stocking, dan ikan, dan sebagainya. Yang kedua ada growth, dimulai dari ide mencabut kaki meja di tahun 1956 oleh seorang karyawan IKEA yang disebut flat packing, lalu dilanjutkan dengan mendesain interior sesuai keinginan sendiri. Yang ketiga, maturity. Sukses merajai dunia furniture dengan menyediakan produk yang ekonomis. Kemudian ada inovasi furniture bongkar pasang, trik marketing, impulse buying, dan yang terakhir adalah one stop service. Yang keempat adalah keberhasilan. Di 2017, pelanggan IKEA melonjak tinggi karena pembelian dapat diakses secara online. Kemudian bantuan aplikasi online yang memudahkan pembeli untuk belanja. Yang terakhir adalah pelopor augmented reality atau AR sekaligus memenangkan kompetisi persaingan. Next. Yang kedua adalah mengapa IKEA dapat sukses. Pertama, IKEA dapat sukses dapat dilihat dari cara mereka melakukan packaging setiap pengiriman barang. Mereka menggunakan metode flat packing untuk mengecilkan volume barang saat pengiriman. Yang kedua adalah IKEA mengenalkan fitur AR pada tahun 2017 yang dimana memudahkan konsumen untuk melakukan fitting barang yang di rumahnya sebelum melakukan pembelian. Yang ketiga, Ivan Kampart Emtat Anguinyar berani dalam pengambilan keputusan untuk lebih berani dalam bidang berjualan setelah berhasil dalam wirausaha di daerahnya. Yang keempat, IKEA dapat mengikuti perkembangan zaman sehingga produk dan jasa yang diberikan dapat beradaptasi dengan zaman yang berlangsung. Yang terakhir adalah menerapkan sistem impulsing buying setelah konsumen melihat serta berbelanja furniture diakhiri dengan restoran untuk beristirahat di era IKEA. Next. Selanjutnya di sini ada pendekatan 5 discovery skill. Yang pertama ada questioning, di mana IKEA cenderung memberikan questioning tertutup yang dimana pertanyaan tertutup mengandung jawaban singkat yang berfokus jawaban atas pertanyaan tertutup yang seringkali benar atau salah. Yang kedua, observing, di mana IKEA secara aktif mengamati pelanggan atau konsumen melihat produk apa yang mereka butuhkan. Yang ketiga, networking. Dalam hal ini, IKEA memiliki kekuatan kolaborasi yang kuat, yaitu antara Asus Republic of Gamers, di mana collab tersebut sangatlah berpengaruh dan menghasilkan circle pertemanan. Karena ini memicu percakapan-percakapan individu secara luas. Yang keempat, experimenting. IKEA akan mengirimkan sebuah barang ke konsumen dengan cara membongkarnya agar konsumen dapat memasang produk itu sendiri dan mengurangi resiko kerusakan saat pengiriman. Associating, mengasosiasi atau kemampuan untuk mengasosiasi atau kemampuan untuk membuat koneksi yang mengejutkan di seluruh bidang pengetahuan, industri, bahkan inovator. Next. Lalu selanjutnya ada contoh dari 5 discovery skill. Yang pertama, questioning. Yang pertama, IKEA berdiri pada tanggal 28 Juli 1943. Mereka pertama-tama menjual furnitur pada tahun 1950 sebelum memproduksi sendiri beberapa tahun setelahnya. Setelah perkembangan karir selama 30 tahun, mereka membuka cabang di 2 kota, yaitu Stockholm dan Philadelphia. Yang keempat, ada ide bongkar pasang furnitur berawal dari seorang karyawan yang menyarankan mencabut perintilan furnitur. Lalu yang kedua, ada observasi. Pada tahun 1956, IKEA mendapat inovasi melepas perintilan dari karyawan yang telah disebutkan. Maka dari itu, akan memudahkan customer membawa barang-barang berbelanjaan dan menghemat biaya pengiriman. Yang ketiga, selanjutnya ada tentunya IKEA juga menerapkan metode customer experience untuk mengamati apa yang diinginkan customer. Lalu, dengan berbagai fasilitas yang lengkap dan ada, baik dari kebutuhan primer yang lengkap, customer dapat tertarik dengan adanya fasilitas yang ada pada IKEA.
Yang ketiga ada associating. IKEA mengikuti Asosiasi Kerajinan Rakyat dan Asosiasi Perusahaan Retail di Indonesia. Next. Lalu contoh 5 discovery skills yang keempat adalah networking. Untuk mengatasi masalah sosial, IKEA berkolaborasi dengan pengusaha sosial. Lalu yang ketiga ada teknologi 3D dan AI. Dalam IKEA diakuisisi oleh Inka Group pada tahun 2020. Inka Group adalah perusahaan holding yang mengelola 380 gerai IKEA di 30 negara. Lalu yang terakhir ada experimenting. IKEA menggunakan konsep labirin dengan bertujuan untuk memaksa konsumen berjalan dari garis start sampai finish sampai ke kasir. Lalu IKEA juga memakai konsep labirin. Tujuan customer melusuri tiap ruangan dengan furnitur yang berbeda dari pintu masuk hingga akhir. Yang ketiga ada IKEA menerapkan kode sales order dengan mencetuskan nama pulau, burung, dan lain-lain pada barang mereka agar menciptakan kesan yang unik. Lalu IKEA juga berinovasi dalam bidang seni, yaitu berkolaborasi dengan seniman dari India dan Thailand dengan memberikan ciri khas negara tersebut pada produk yang akan dijual. Next. Yang keempat, inovasi di masa yang akan datang untuk IKEA. Menurut kami, inovasi yang terbaik salah satunya adalah komplek dan agensi pembangunan rumah oleh IKEA. Kenapa? Seperti kita tahu, sekarang IKEA sudah menyediakan layanan untuk merenovasi, membuat, dan menyempurnakan interior dan furnitur sebuah ruangan dengan beberapa display ruangan yang ada di toko fisik IKEA, seperti di Kota Baru Parayangan dan Alam Sutra. Maka dari itu, akan menjadi jauh lebih sempurna bila bidang ini lebih dikembangkan menjadi lebih besar, seperti rumah bahkan komplek perumahan. Membuat konsep keseluruhan rumah dengan desain dari IKEA akan lebih terlihat sempurna dibanding dengan hanya membuat satu ruangan. Bentuk yang lebih besar dari inovasi ini adalah membuat komplek perumahan. Sebuah komplek yang berisikan model rumah dengan desain khas IKEA. Harga dan kualitas interior yang sudah ditawarkan sekarang akan menjadi keunggulan. Ditambah dengan kualitas bangunan yang tinggi yang bisa IKEA tawarkan bagi pelanggan setianya. Sekian jawaban dari kami. Semoga bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan daripadanya.